Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak Agus, bisa diteruskan. Kita mulai dengan perkuliahan desain Indonesia segmen yang kedua, yaitu era Singasari, Majapahit, dan zaman keemasan Islam. Aduh, ini banyak gangguan. Oke. Tadi kita teruskan sedikit bahwa era Candi ya itu berlangsung sampai abad ke-13 ya. Candi Pendarmaan ini. Oke, selanjutnya. Sebentar ada gangguan. Oke, ada gangguan sedikit. Kemudian ini kalau kalian pernah mendengar cerita soal Ken Arok, nah inilah salah satu era di mana waktu itu ada Raja Singasari yang bernama Anusapati, ya, abad ke-13, yang dianggap sebagai Raja Titisan Dewa. Dan ini digambarkan dalam bentuk berpakaian lengkap, ya. Walaupun demikian, pakaiannya sama dengan abad sebelumnya, ya. Itu pakaian hanya bagian bawah, ya, bagian atasnya masih terbuka dan dia menggunakan mahkota begitu. Itu adalah pakaian seorang raja zaman itu, abad ke-13. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau tadi kita menemukan arca atau patung-patung sesembahan di era Sailendra, ya, zaman pembangunan kerajaan Borobudur. Nah, di Singasari pun di abad ke-13 itu ada patung-patung sesembahan semacam itu. Ini patung ini adalah patung Hindu yang tingginya kurang lebih hanya sekitar 20 sentian begitu. 30 sentian dan dibuat sangat detail. Saya kadang-kadang berpikir bahwa orang zaman itu membuat patung detail, apakah itu tekniknya dicor atau emas ini diukir atau emas ini dibuat gitu dengan teknik-teknik tertentu yang tidak kita ketahui. Sampai sekarang masih berupa analisis, ya, masih berupa analisis. Bagaimana mereka membuat ini di abad ke-13? Oke, berikutnya. Ini juga patung Ganesha yang sering kita kenal dan dijadikan logo ITB, ya, lambang ITB. Yang abad ke-12, ya, dan ini dianggap sebagai arca pemujaan, ya, karena bentuknya yang kecil hanya 20 cm atau 25 cm begitu. Terbuat dari emas. Oke. Dan ini, nah ini adalah keris legendaris yang disebut keris Empu Gandring. Keris yang memiliki riwayat, ya, membunuh tuannya
dari sejak dipesan oleh Kan Arok ke Empu Gandring, kemudian dipakai membunuh Empu Gandring, kemudian dipakai untuk membunuh anaknya sampai ke membunuh Anusapati. Jadi itu terus-menerus keris ini menjadi keris legenda yang banyak korbannya. Dan ini uang di zaman Singosari yang terbuat dari logam. Tidak diketahui logamnya jenis apa. Oke, berikutnya. Nah, setelah era Singosari yang kita ketahui, ada namanya era Majapahit. Ya. Di era Majapahit ini awalnya Majapahit itu berpusat di sekitar Jawa Timur saja. Cuma karena kehebatan pemerintahan pada zaman itu, mereka secara bertahap kemudian memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Sumatera, ya, sampai ke Malaysia, ya, kawasan Nusantara, sampai ke Wanin di Papua. Bayangkan, pada zaman itu wilayah kekuasaan Majapahit sudah meliputi wilayah Nusantara yang begitu luas. Padahal kita sendiri waktu itu baru memiliki kapal-kapal yang terbatas besarnya. Oke, berikutnya ini penggambaran bagaimana ibu kota Majapahit, ya, bagaimana kota Trowulan yang dianggap ibu kota Majapahit dengan rumah-rumah genteng atau beratap genteng serta kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran rekonstruktif kehidupan masyarakat Majapahit, ya. Seperti yang ada di Trowulan, Jawa Timur sekarang. Semua sudah hancur, tapi ada beberapa yang tertinggal. Di sini situs Trowulan ini direkonstruksi kurang lebih kehidupannya seperti yang digambarkan dalam gambar sebelah kanan ini. Berikutnya. Nah, ini gapura atau candi yang sangat terkenal, ya, dianggap sebagai Candi Bayang Ratu di Desa Temon, merupakan simbol dari zaman keemasan Majapahit. Candi-candi di zaman Majapahit umumnya tidak terbuat dari batu andesit, tapi terbuat dari terakota, dari semacam bata merah yang tanah liat yang dibakar. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu tokoh penting, ya, yang bernama Dyah Gayatri Rajapatni, seorang Hindu, ya, yang dianggap berperan penting atas kesuksesan Majapahit menguasai Nusantara. Yang penting buat kita, Dyah Gayatri ini duduk di sebuah singgasana atau kursi, ya, dengan sebuah sandaran, tapi bawahnya itu merupakan damparan yang berbentuk bunga teratai. Kita belum tahu secara jelas kursi ini bentuknya semacam apa, tapi penggambaran dalam bentuk arca atau patung dapat kita jumpai di beberapa museum. Oke, berikutnya, ini adalah ratu, salah satu ratu Majapahit yang cukup penting, yaitu Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, dan didarmakan sebagai Parwati 1305. Oke, berikutnya. Nah, ini Raden Wijaya, salah satu tokoh penting ya dalam suksesnya berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, yang sebelah kanan itu di Bali, di Majapahit, di era Majapahit juga dikenal
agama Buddha hidup zaman itu. Padahal di zaman itu agama Hindu lah yang dominan. Tapi ada sejumlah peninggalan arca Buddha yang terbuat dari emas, ya, dan karakter patungnya, arcanya itu seperti ditampilkan seperti raja-raja Hindu. Ini sudah ada sinkretisme, paduan antara Hindu dan Buddha zaman itu. Oke, berikutnya. Ini beberapa hulu keris, ya, zaman Majapahit yang terbuat dari emas. Ini hanya tersisa hulunya saja, pegangannya saja. Tapi coba perhatikan, detail dari hiasan ini mampu dicapai oleh pengrajin emas sekian abad yang lampau. Yang zaman sekarang barangkali juga jarang orang yang memiliki kemampuan semacam itu. Oke. Nah, ini yang paling penting untuk saudara adalah ini adalah lambang kerajaan Majapahit berupa bintang, ya, berupa bintang. Ini bukan bintang bersegi, tapi satu lingkaran, ada ada hiasan, ya, dan dilengkapi oleh segitiga-segitiga yang berbentuk semacam bintang. Jadi ada bintang kecil, ada di dalam lebih besarnya ada bintang yang lebih besar. Dan ini kemudian menjadi lambang kerajaan Majapahit. Oke, berikutnya. Nah, salah satu yang paling top Raja Majapahit itu adalah Hayam Wuruk. Seperti digambarkan dalam patung atau arca sebelah ini. Dan yang berupa emas, ya, mahkota emas, ini diperkirakan sebagai mahkota Hayam Wuruk ketika memerintah Majapahit. Anda bisa bayangkan, emas ini menjadi mahkota Majapahit, dipakai oleh raja seharian, ya, terbuat dari emas. Kebayang berat dan panasnya pada zaman itu menggunakan mahkota semacam itu. Selanjutnya, nah, ini penggambaran satu profil, ya, dari Gajah Mada, sang Mahapatih Majapahit yang terkenal itu, ya. Dan ada beberapa versi, ada versi yang gemuk, ada versi yang gagah seperti yang sebelah kanan. Oke, berikutnya. Nah, ini kapal rekonstruksi kapal Majapahit, ya. Bentuknya mirip kapal Sriwijaya, ya, ketika mengekspansi Pulau Jawa. Dan ini dikenal pula sebagai kapal Majapahit yang mengekspansi seluruh wilayah Nusantara dipimpin oleh Gajah Mada. Ini ada upaya penggambaran atau rekonstruksi dari kapal-kapal itu. Berikutnya. Nah, ini namanya Pataka. Pataka itu merupakan atau simbol, ya, simbol tombak yang biasa dipakai membawa bendera dari setiap daerah di Majapahit. Dan ini Pataka ini dibuat di era Kerajaan Singosari di abad ke-12 dan abad ke-13 masih kemudian diwariskan ke Kerajaan Majapahit. Pataka ini berbentuk tombak, ya, di mana terbuat dari bahan dari tembaga. Kemudian diselamatkan di era Singosari. Sejumlah Pataka dibawa oleh Jayakatwang ke Kerajaan Gelang-Gelang. Pada Pataka ini juga pertama kali dikibarkan bendera Majapahit yang bernama Gula Kelapa. Nah, bentuk desainnya sangat beragam, ya. Berikutnya kita dapat rangkum sedikit barangkali karakter desain zaman Hindu-Buddha, ya, yang diwakili oleh zaman Mataram kuno, kemudian Singosari, kemudian
Majapahit ya, merupakan representasi dari keagamaan yang kuat, terutama agama Buddha dan Hindu. Terdapat hierarki kekuasaan ya dalam berbagai bentuk busana. Jadi walaupun tidak ada fakta-fakta yang merekam itu, tetapi ada cerita-cerita bahwa seorang raja pakaiannya seperti yang dapat kita lihat pada sejumlah arca. Kemudian masyarakat tengah dan masyarakat bawah itu pakaiannya terbatas, hanya yang dikenakan saja, ya, yang pakaian sederhana. Kemudian ada dominasi penggunaan batu andesit untuk pembuatan arca, dan ada penggunaan emas untuk pakaian atau peralatan sehari-hari. Terdapat paduan harmonis antara nilai-nilai estetik Hindu dan nilai-nilai estetik Buddha. Kemudian mengutamakan bentuk-bentuk fungsional dan simbol sosial. Jadi peralatan itu kebanyakan hanya berfungsi saja, tapi juga ada simbol-simbol sosialnya. Milik raja bagaimana, milik rakyat jelata bagaimana, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Nah, kita menginjak kepada zaman keemasan Islam. Oke, selanjutnya. Nah, hal yang paling penting, pada abad ke-7, ketika kerajaan Sriwijaya juga sedang jaya-jayanya, ternyata sudah berdiri kerajaan Islam Aceh ya di abad ke-7. Ini seperti yang dibuat ilustrasinya sama orang ilustrator bangsa Portugis yang waktu itu mengunjungi wilayah Aceh. Oke, berikutnya. Nah, Aceh juga memiliki sebuah makam, satu makam yang dianggap makam penyebar Islam pertama di Aceh abad ke-5. Jadi 20 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Islam sudah sampai ke Indonesia, gitu ya. Dan ini diwujudkan dalam bentuk makam para penyebar agama Islam itu. Berikutnya. Nah, ini adalah peninggalan kerajaan Perlak atau kerajaan Perla ya, yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi. Ini bersamaan dengan kerajaan Mataram kuno. Jadi kerajaan ini di Sumatera Utara ya, itu ada kerajaan yang sudah berdiri abad ke-9. Ya. Di Jawa itu abad ke-8, ke-9 itu orang sudah mulai membangun Candi Borobudur, kekuasaan Hindu Buddha sudah ada. Tapi di Aceh itu kekuasaan Islam yang mulai tumbuh. Berikutnya, nah kekuasaan kerajaan Aceh ya abad ke-15 itu mulai meluas ya. Mulai di Aceh sampai ke Malaysia, sampai ke Sumatera bagian bawah, bagian selatan. Hanya terbatas sampai situ. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Adiwijaya yang dikenal dengan nama Jawa Jakatingkir. Ini kerajaan Pajang ini merupakan kerajaan awal zaman keemasan Islam di tanah Jawa. Oke. Berikutnya, ini kerajaan Mataram Islam. Nah, tadi kalau ada kerajaan Mataram kuno, kemudian muncullah kerajaan Mataram Islam ya tahun 1586 yang berpusat di Kota Gede, bagian tenggara Yogyakarta. Yang kerajaan ini didirikan oleh Sutowijoyo. Oke, berikutnya. Nah, selain itu di kerajaan Islam lain berdiri tahun 1512 di Cirebon, didirikan oleh Raden Fathahillah yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati.
dan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Sekarang masih ada bangunan ini. Oke, berikutnya, dan kerajaan Islam Banten berawal ketika Kesultanan Demak untuk memperluas pengaruhnya ke bagian barat pada tahun 1524. Ini di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, ya, kerajaan Islam Banten. Oke, selanjutnya, nah, yang tersisa sampai sekarang, desain-desain atau arsitektur desain masjid, ya, itu adalah Menara Masjid Kudus, ya, merupakan wujud akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Islam. Ini peninggalan otentik yang sekarang masih ada. Kemudian juga Masjid Demak yang mencirikan 3 susunan bangunan khas Jawa. Ini Masjid Demak dalam kondisi belum terawat seperti sekarang. Oke, berikutnya, ini Masjid Kota Gede, satu peninggalan Islam yang penting, ya, merupakan masjid, ya, dengan disangga oleh 6 tiang sebagai soko guru utama. Kemudian ini tadi Masjid Demak yang berkarakter Jawa, ya. Awalnya bentuknya tuh semacam ini, di depannya ada pintu gerbang, ya, dan ini juga dipakai untuk sebagai simbol kerajaan Islam di Jawa, ya. Pada zaman itu, ya, sekarang ini bangunan-bangunannya udah hilang, tinggal masjidnya saja. Oke, selanjutnya, nah, keemasan Islam juga ditandai dengan tumbuhnya orang berpakaian Muslim, yaitu pakaian seperti sekarang pakai sorban begitu, seperti halnya kiai-kiai sekarang. Oke, berikutnya. Nah, kemudian juga sistem penguburan Muslim, ya, tumbuh di mana-mana yang ditandai dengan adanya nisan atau tanda bahwa itu adalah kuburan, ya. Dan kemudian ragam hias yang mencoba menghilangkan unsur makhluk hidup berupa ragam hias yang terbuat atau beragam hias tumbuh-tumbuhan. Ya, oke, berikutnya. Demikian pula mushaf Al-Quran, ya, waktu itu zaman keemasan Islam semua rata-rata dihias, tapi hanya hiasan berupa kaligrafi dan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya. Nah, demikian pula uang kepeng, ya, uang yang dipergunakan pada zaman itu bertuliskan huruf Arab semua. Oke, berikutnya. Ini masjid Cina, ya, di Maluku abad ke-16. Bentuknya sama dengan di Demak atau di Jawa. Yang agak berbeda adalah masjid di Aceh, bentuknya mirip karakter masjid yang ada di Timur Tengah. Oke, berikutnya, ini makam Sunan Derajat, ya, salah seorang penyebar agama Islam di Jawa dan menyebarkannya melalui musik gamelan. Ini musik gamelannya. Oke, berikutnya, ini batik yang paling terkenal, ya, batik Sunan Derajat. Dia juga berdakwah melalui kain batik. Dia mendesain kain batik dengan ragam hias, binatang fantasi, juga ada yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Oke, berikutnya. Ini alat musik yang dirancang oleh salah seorang penyebar Islam, Sunan Bonang. Ini alat musik gamelannya semacam ini. Oke, berikutnya. Nah, kemudian yang paling penting itu Sunan Kalijaga yang berdakwah melalui wayang kulit. Jadi wayang tradisi wayang, ya, dan gamelan itu juga dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Oke, berikutnya.
Nah, ini Sunan Gunung Jati ya juga mengembangkan ragam hias khas Cirebon untuk beberapa kain batik dan interior masjid ya di Cirebon. Berikutnya, nah ciri-ciri desain zaman keemasan Islam itu didominasi oleh ragam hias Arabik, kemudian penggunaan unsur kaligrafi dan ragam hias geometris. Umumnya menghindari unsur yang menggambarkan makhluk hidup. Banyak bangunan peribadatan dan makam merupakan paduan budaya Jawa, Cina, dan Arab. Terdapat persilangan estetik antara kebudayaan Hindu, Jawa, dan Arab. Oke, berikutnya. Selesai seksi kedua, kita istirahat dulu sebentar. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.